warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pangan fungsional bersama saya, Abi Burhan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pangan fungsional? Pangan fungsional adalah pangan dengan kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, pangan fungsional harus memenuhi persyaratan sensori, nutrisi, dan fisiologis. Kemudian, ini menurut Astawan tahun 2011, fungsi dasar pangan fungsional harus memenuhi kriteria yang pertama, sensori, warna dan penampilannya menarik dan cita rasanya yang enak. Kemudian nutrisional atau bernilai gizi tinggi, dan psikologikal memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Kemudian apa fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional? Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, pencegahan dari timbulnya penyakit, kemudian meningkatnya daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, kemudian memperlambat proses penuaan, dan menyehatkan kembali atau recovery. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu produk agar dikatakan sebagai pangan fungsional, yaitu yang pertama, harus merupakan produk pangan, bukan berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk, yang berasal dari bahan atau ingredients alami. Kemudian dapat dan layak dikonsumsi sebagai bahan dari diet atau menu sehari-hari. Kemudian mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, diserta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme pertahanan dalam, kemudian mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit tertentu, menjaga kondisi fisik mental, serta memperlambat proses penuaan. Nah, tentunya kita ingin sekali terlihat awet muda, kan? Kemudian ada beberapa komponen bioaktif pangan fungsional, di antaranya karotenoid atau beta-karotin, lutein, dan likopen. Kemudian ada serat pangan, serat tak larut, beta-glukan, dan serat terlarut. Kemudian ada asam lemak, monounsaturated fatty acid atau MUFA, dan polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Kemudian ada golongan flavonoid, di antaranya anthocyanin, flavonol, flavonan, proanthocyanidin, kemudian isothiocyanat atau sulforafan. Kemudian ada mineral, ada kalsium, magnesium, kalium, dan selenium. Kemudian ada asam fenolit, yaitu asam kafeat dan asam ferulat. Kemudian ada komponen bioaktif pangan fungsional lagi, yaitu stanol atau sterol tanaman, di antaranya stanol atau sterol bebas, stanol atau sterol ester. Kemudian ada polyol, yaitu gula alkohol, xylitol, sorbitol, manitol, dan laktitol. Kemudian ada prebiotik, inulin atau FOS, fructooligosaccharid, dan polydextrosa. Kita saat ini sedang viral sekali seperti susu yang dengan kandungan prebiotik. Di sini diberikan inulin dan FOS. Kemudian ada juga prebiotik atau yang sering dalam pasaran, dalam merek pasar seperti Yakult atau yogurt. Di sini prebiotik yang terdiri atau yang dihasilkan dari kamil atau lactobacilli. Kemudian ada phytoestrogen,
di antara isoflavon dan lignan. Di sini isoflavon bisa kita konsumsi dari tempe atau yang berbahan dasar kedelai. Kemudian ada protein kedelai, ada golongan sulfida atau tiol seperti dialil sulfida, kemudian alil metil sulfida dan dietilon. Kemudian ada vitamin sebagai komponen bioaktif pangan fungsional seperti vitamin A, B1, B3, B6, B5, B9, B12, biotin, ada vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kita sendiri telah mengetahui kalau vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan vitamin larut air diantaranya vitamin B kompleks seperti yang telah dijabarkan tadi, mulai dari B1 hingga B12, kemudian dan vitamin C. Nah, di sini ada jenis-jenis pangan fungsional berdasarkan sumber pangan yang dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu pangan fungsional nabati merupakan pangan fungsional bersumber dari bahan tumbuhan, contohnya kedelai, beras merah, tomat, anggur, dan bawang putih. Kemudian ada pangan fungsional hewani, merupakan pangan fungsional bersumber dari bahan hewan, contohnya ikan, daging, dan susu. Kemudian ada jenis-jenis pangan fungsional dikategorikan berdasarkan cara pengolahannya. Ada 3 kategori besar, yaitu pangan fungsional alami, kemudian pangan fungsional tradisional, dan pangan fungsional modern. Kemudian apa itu pangan fungsional alami? Pangan fungsional alami adalah pangan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang bisa langsung dimakan. Kemudian apa itu pangan fungsional tradisional? Pangan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Di Indonesia banyak sekali pangan fungsional tradisional ini. Menurut Astawan tahun 2011, pangan fungsional tradisional ini dapat berupa minuman beras kencur, temulawak, kunyit asin, kemudian ada dadi, fermentasi susu khas Sumatera Barat, kemudian ada dali, fermentasi susu berbahasa Sumatera Utara, ada skoteng, ada bandrek, ada tempe, ada tepe, ada tape, dan jamu. Kemudian apa itu pangan fungsional modern? Pangan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Nah, di sini ada contoh pangan fungsional modern, diantaranya pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, dan rendah trigliserida. Kemudian ada breakfast cereal dan biskuit yang diperkaya dengan serat pangan. Kemudian ada mie instan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral. Ada permen yang mengandung zat besi, vitamin, dan oligosakarida. Kemudian pasta yang diperkaya dengan serat pangan, sosis yang diperkaya dengan oligosakarida, serat, dan kalsium. Ini bisa dari gluten. Kemudian minuman yang mengandung suplemen, serat pangan, mineral, dan vitamin. Kemudian ada cola, rendah kalori, dan cola tanpa kafein. Kemudian ada sport drink yang diperkaya dengan protein. Kemudian ada minuman isotonik dengan keseimbangan mineral. Kemudian ada minuman untuk pencernaan, minuman pemulih energi secara kilat, teh yang diperkaya dengan kalsium. Ada lagi contoh pangan fungsional modern menurut Subroto tahun 2008. Yang pertama ada margarin dan minyak rendah kolesterol. Kemudian ada minuman fermentasi yang mengandung bakteri baik seperti lactobacilli. Kemudian ada yogurt yang mengandung kultur acidophilus. Kemudian ada air minum dengan penambahan mineral seperti magnesium dan kalsium.
kemudian air dengan penambahan oksigen, ada air heksagonal, ada susu kedelai atau sari kedelai, kemudian ada susu dengan penambahan suplemen atau vitamin, susu rendah lemak, roti dengan penambahan suplemen dan vitamin, kemudian ada biji-bijian utuh dan produk-produk tinggi serat, kemudian serealia dengan penambahan folat. Kemudian ada kelanjutan dari contoh-contoh produk pangan fungsional, diantaranya jus buah dengan penambahan suplemen atau vitamin. Kemudian ada garam dapur dengan penambahan iodium supaya kita tidak gondok. Kemudian garam dapur dengan pengurangan natrium dan penambahan kalium dan magnesium bisa digunakan untuk mencegah hipertensi. Kemudian nutrisi untuk makanan bagi diabetes, kemudian bumbu yang dimasak dari herba pengganti monosodium glutamat atau MSG. Baiklah, inilah pemaparan dari pangan fungsional. Tentunya banyak sekali produk-produk lokal yang dapat dikembangkan sebagai pangan fungsional yang dapat dikonsumsi setiap hari, menyehatkan bagi tubuh, dan dapat menunjang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.